Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Apa kabar ayah bunda? Tetap semangat ya ayah bunda untuk mendampingi putra putrinya belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Ya, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Bersama Bu Elsa ya. Nah, sebelum kita memulai materi, kita ulang lagi ciri-ciri iklan. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri iklan? Kemarin, pada minggu kemarin, kita sudah belajar tentang iklan ya. Kalian sudah baca di buku tentang materi iklan. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri iklan? Nah, kita bahas ya di sini ya. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, komunikatif dan informatif. Apa sih itu? Ya, komunikatif dan informatif itu adalah pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami atau dimengerti oleh penikmatnya atau halayak ramai dan memberikan informasi secara jelas. Yang kedua yaitu persuasif. Nah, persuasif, jadi iklan itu dikemas dengan kata-kata yang bersifat ajakan. Persuasif itu ajakan ya. Jadi sifatnya membujuk orang-orang agar bisa menikmati atau membeli apa yang kita tawarkan. Tujuannya apa? Agar lebih menarik bagi orang lain. Yang ketiga yaitu diksi dan bahasa. Nah, untuk membuat iklan itu harus menggunakan pilihan kata atau diksi dan bahasanya itu harus tepat, logis, serta sopan. Dan sifatnya itu menjelaskan tentang produk atau jasa tersebut. Jadi bahasanya itu tidak membingungkan atau pilihan-pilihan katanya itu juga harus bisa dimengerti atau dipahami oleh orang lain. Itu adalah ciri-ciri iklan. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis iklan. Ternyata iklan itu banyak loh jenisnya. Mungkin kalau kalian berjalan di sepanjang jalan itu kalian mau melihat beberapa iklan-iklan di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, atau kalian lihat di televisi juga banyak kok iklan-iklan. Ternyata iklan itu ada beberapa jenis. Nah, inilah jenis-jenis iklan dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu pun dibedakan lagi menjadi berapa, yaitu pertama iklan pemberitahuan atau pengumuman. Nah, kalau kalian lihat televisi biasanya ada tuh iklan tentang reuni alumni sekolah SMA 1 Kota Kendal misalnya. Tahun ajaran 1990. Nah, mungkin ada seperti itu. Itu adalah iklan pengumuman ya. Atau juga misalnya kalau kalian lihat di televisi itu ada iklan pengumuman tentang berita duka. Ya, ada kematian dari tokoh yang terkenal, mungkin seperti itu. Kemudian iklan yang kedua berdasarkan isinya yaitu iklan penawaran atau niaga. Nah, ini sifatnya jual beli biasanya ya. Biar contohnya itu bisa iklan sepatu, buku, atau jasa laundry, jasa pengantar, ya. Itu adalah iklan penawaran atau niaga. Jenis isi yang ketiga, iklan isi yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, ini sering kalian lihat di mana? Di televisi. Nah, ini yang sekarang lagi marak-maraknya adalah iklan layanan masyarakat tentang menjaga kebersihan 3M untuk mencegah corona. Nah, itu adalah iklan kesehatan atau juga iklan tentang posyandu. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat yang sifatnya baik atau harus diikuti oleh masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mengikuti iklan tersebut.
Kemudian iklan berdasarkan media. Nah, iklan berdasarkan media ini dibedakan menjadi dua. Kemarin kita sudah belajar ya, sudah bahas, kalian baca di buku Bu Pena. Iklan berdasarkan media ini dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, iklan media cetak itu contohnya adalah iklan di tabloid, koran, atau di brosur. Nah, kalau kalian misalnya mendapatkan brosur tentang sepeda motor, kalau di jalan tuh ada tuh orang-orang yang memberikan selembaran kertas ya. Nah, itu adalah iklan media cetak. Atau misalnya iklan tentang pembukaan pendaftaran sekolah baru. Nah, itu adalah iklan media cetak. Kemudian iklan media elektronik itu bisa contohnya yaitu iklan radio yang sifatnya satu arah, atau misalnya iklan radio itu adalah iklan yang audio ya, hanya bisa didengar. Kemudian iklan televisi. Nah, kalian sering kan kalau misalnya lagi ngelihat film. Nah, lagi lihat film kartun tiba-tiba berhenti dulu karena ada iklan ya. Itu adalah iklan media televisi. Kemudian iklan film. Pernah tidak kalian melihat di bioskop misalnya? Kalian lagi nonton bioskop, tiba-tiba sebelum acara dimulai ada iklannya. Iklannya apa? Tentang penayangan film untuk bulan depan. Itu adalah iklan media film ya. Kemudian iklan internet. Iklan internet itu bisa kalian lihat di internet. Lanjut, jenis iklan berdasarkan tujuan. Nah, iklan berdasarkan tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersil dan non komersil. Nah, lihat di situ, iklan komersil itu sifatnya adalah menjual barang atau jasa ya, yang bersifatnya menguntungkan. Jadi misalnya kalau kalian lihat di televisi itu ada iklan-iklan misalnya tentang makanan, nah, energen, itu adalah menjual produk. Nah, itu adalah iklan komersil. Sedangkan iklan non komersil adalah iklan yang sifatnya sosial. Contohnya misalnya menghemat energi listrik, atau menghemat energi air. Nah, itu adalah contoh iklan non komersil karena sifatnya sosial demi kepentingan bersama atau masyarakat. Lanjut, isi dan keunggulan iklan elektronik. Nah, kita kebahas lagi, kita ingat lagi, apa sih itu iklan? Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan itu bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, iklan ini biasanya dibuat oleh seseorang atau instansi atau perusahaan ya. Kemudian untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati beberapa hal. Yang pertama, informasi yang disampaikan dalam iklan baik berupa suara atau gambar. Kemudian, isi iklan jika menawarkan produk harus memperhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hal yang membuat iklan tersebut menarik adalah gaya atau ucapan. Jadi kalau di televisi itu untuk menyampaikan bahasanya, nah itu pun harus disertai dengan gerak-gerik atau gaya ekspresi kita. Agar apa? Agar orang-orang atau konsumen itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Lanjut, menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Nah, iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Maksudnya apa? Misalnya, kalau kita membuat iklan itu tujuannya yaitu agar orang lain itu mau membeli atau tertarik ya dengan iklan yang kita tayangkan. Kata kunci dalam iklan itu merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok
yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Seperti yang kemarin disampaikan dalam buku paket, buku pena, ya. Informasi tentang suatu produk itu harus jelas dan logis, ya. Jadi nanti iklannya itu lebih dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Hal-hal yang perlu dalam pembuatan iklan. Nah, lihat di situ ada iklan susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Ayo, minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Nah, di situ adalah iklan tentang susu sehat. Lihat di situ iklan susu sehat tersebut ada beberapa unsur iklan. Nah, unsur iklan itu ada judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Nah, mana judulnya dari iklan tersebut? Judul dari iklan tersebut adalah susu sehat. Nah, subjudulnya susu murni tanpa pengawet. Sedangkan isinya itu adalah suatu ajakan atau persuasif. Ada persuasif, komunikatif, informatif, ya. Itu ada ajakannya ayo atau bisa juga dengan marilah, ya. Itu isinya ayo minumlah susu sehat. Rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Nah, itu adalah isi dari iklan tersebut. Terus apa dong visual yang menarik? Nah, lihat di situ. Visual yang menarik itu bisa dilihat dari bahasanya atau tulisannya. Lihat, tulisannya itu tidak warna hitam semua, tapi ada warna biru, ada hijau, jadi lebih menarik. Selain itu juga ada gambar, ya. Nah, di situ ada gambar anak sedang minum sehat. Minumnya itu menggambarkan apa? Anak tersebut dengan apa? Dengan wajah ceria. Karena apa? Oh, bener ya. Ternyata susu itu enak. Kalau wajahnya masam, berarti susunya tidak enak. Di situ menggambarkan tentang keceriaan anak sedang minum susu sehat. Nah, yang diperlukan dalam iklan pada media elektronik adalah unsur-unsur iklan yang tadi ya. Ada judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Tidak hanya tulisan tapi ada gambar ya. Kemudian naskahnya. Nah, sebelum membuat iklan elektronik atau iklan apapun, itu harus kita pikirkan atau kita buat naskahnya. Agar apa? Agar kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Jadi naskahnya itu harus disesuaikan dengan situasi masyarakat yang sekarang dan memiliki daya tarik yang kuat. Nah, sekarang lagi marak-maraknya tentang virus corona. Nah, itu bisa kalian memasukkan materi itu dikaitkan dengan yang sedang hangat-hangatnya. Ya, atau misalnya kalian akan membuat iklan tentang minuman. Nah, ternyata cuaca hari ini adalah sangat panas. Jadi anak-anak pasti pengennya minum yang seger-seger. Nah, itu disesuaikan dengan apa yang sedang hangat-hangat dibicarakan dan sedang dalam suasana yang kita rasakan. Ya. Kemudian sketsa gambar. Sketsa gambar itu harus berdasarkan naskah yang kita buat. Jadi jangan sampai salah. Misalnya di sini kayak tadi iklan susu sehat. Ternyata gambarnya adalah jus. Nah, itu salah. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita buat naskahnya. Kemudian kita harus mempersiapkan pemerannya. Nah, di situ tuh. Biasanya kalau media elektronik itu kalian lihat itu kan di televisi ya. Itu harus disesuaikan dengan pemerannya. Jadi yang menjadikan objeknya ya, kemudian untuk pendukungnya, pemerannya itu yang menokohkan atau mencoba susu sehat atau iklan tersebut itu harus benar-benar harus sesuai dengan karakter yang naskah ya, karakter dan naskah yang akan kita tampilkan. Misalnya nih, tadi akan membuat iklan tentang susu sehat, tapi ternyata yang minum susu itu badannya kurus
serius atau misalnya kelihatan wajahnya layu. Nah, itu tidak sesuai. Jadi harus dipersiapkan tokohnya, pemeran iklan itu harus yang sesuai dengan iklan atau naskah tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah dibahas tentang unsur-unsur iklan. Nah, bagaimana sih cara membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat? Nah, jadi kalau membuat iklan itu harus kita rancang terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik. Nah, lihat di situ. Yang pertama adalah memeriksa kembali naskah iklan yang telah kita buat. Jadi ingat, sebelumnya kita harus membuat naskah iklan yang di dalam itu terdiri dari unsur-unsur iklan. Setelah naskah itu dibuat, baru kita menyiapkan perlengkapan pendukung iklan yang sesuai dengan naskah tersebut. Misalnya, kalian ingin membuat iklan minuman misalnya. Nah, berarti yang harus disiapkan apa? Yang harus disiapkan berarti tempat minumnya, ya. Bukan berarti kalian menyiapkan piring atau gelas atau botol, ya. Tuh. Jadi yang harus disesuaikan dengan naskah yang kita buat. Kemudian menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Nah, misalnya dalam iklan tersebut kalian adanya iklan di dalam naskah itu ada percakapan, misalnya percakapan 2 orang atau lebih. Nah, berarti harus disiapkan pemeran ini. Yang pertama itu karakternya bagaimana, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Seperti kita mau membuat drama, ya. Nah, penampilan drama itu juga harus disesuaikan dengan karakter dari pemeran dalam naskah tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Jadi baik ucapan, baik gerak-gerik kita atau ekspresi kita itu harus dilatih terlebih dahulu. Jangan asal tampil aja. Nah, itu harus dilatih terlebih dahulu dengan disesuaikan dengan naskah yang sudah kita buat. Nah, tujuan setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton atau orang lain supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, disinilah kita menggunakan bahasa persuasif, ya, ajakan. Di sini kita menggunakan persuasif, kemudian diksi, pilihan katanya, dan bahasanya. Ingat, bahasanya harus logis, tepat, dan sopan. Jangan menggunakan kata-kata kasar, ya, sehingga kalau kita sopan otomatis orang yang melihat itu akan senang dan lebih tertarik. Oke, lanjut. Untuk memperagakan iklan yang telah kita buat, ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Contoh kayak tadi, susu sehat tadi, ingat kan? Susu sehat itu untuk siapa? Untuk anak-anak, atau untuk balita, atau untuk bayi, atau untuk ibu-ibu, atau untuk bapak-bapak. Nah, itu harus disesuaikan, ya. Apakah iklan tersebut itu untuk nenek-nenek atau siapa saja yang harus disesuaikan dengan naskah tadi, ya. Kemudian memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat, ya. Nah, medianya apa tadi? Bisa media cetak atau elektronik, ya. Kalau seumpamanya kita ada pemerannya, berarti kita media elektronik. Tapi kalau semuanya tidak ada pemerannya, tapi berupa gambar-gambar saja, berarti media cetak. Nah, selanjutnya memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Ya, jadi harus dipilih waktunya. Misalnya kalian akan membuat iklan tentang jaket misalnya. Nah, kalian ingin membuat iklan jaket, tapi kalian ternyata memasang iklannya itu pada musim
kemarau. Nah, itu tidak sesuai. Jadi harus disesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi kalau jaket itu berarti biasanya untuk musim apa? Nah, musim hujan ya. Kemudian membuat perhitungan biaya yang teliti. Nah, ini nih yang perlu diperhitungkan sebelum memasang iklan. Misalnya kayak tadi untuk membuat susu sehat itu, nah, butuh biaya berapa? Itu harus dihitung-hitung agar apa? Tidak mengalami kerugian, ya. Kemudian lanjut. Sedangkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas. Nah, ini nih tips untuk kalian agar bisa lebih percaya diri tampil di depan kelas atau di depan halayak. Ya, yang pertama, menampilkan dengan percaya diri. Bagaimana sih cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita? Nah, biasanya kalau kalian di kelas itu, misalnya untuk tampil ke depan, misalnya langsung dipanggil sama wali kelasnya nih, Ani maju ke depan. Nah, pasti kita akan deg-degan ke jantung kita semakin kencang. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita tetap tenang, kemudian tarik nafas panjang-panjang ya. Kemudian kita berdiri, maju ke depan kelas. Nah, setelah kita di depan kelas itu jangan langsung bersuara atau mengeluarkan suara, tetapi kita pandangi dulu teman-teman kita dari ujung kanan sampai ujung kiri ya. Setelah dipandangi, ambil tarik nafas lagi ya. Kemudian baru mulai ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan suara yang jelas. Nah, jangan jangan, tapi harus benar-benar jelas, artikulasinya harus tepat ya. Kemudian memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. Jadi kita harus disiapkan dulu perlengkapannya. Kalau tidak menyiapkan perlengkapan, pasti kita akan mengalami apa? Mengalami kepanikan yang luar biasa. Akibatnya gagal dia tampil di depan kelas ya. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting ya, yaitu menghafal dialog. Nah, dan peran sesuai sketsa gambar atau naskah yang telah kita buat. Jadi harus dihafalkan agar tidak grogi ya. Sehingga kalau kita hafal, otomatis orang yang melihat akan lebih percaya dan tertarik kepada kita. Kalau semuanya kita menawarkan iklan itu tidak dihafal, pasti kita akan banyak menggunakan kata-kata yang diulang, misalnya otomatis orang-orang tidak akan percaya atau tertarik dengan iklan tersebut. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Ya, semoga semuanya paham ya. Demikian penjelasan dari Bu Elsa. Untuk tugasnya nanti Bu Elsa akan share di WA Group. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Bu Elsa. Semoga kalian semua paham ya. Apabila menemukan kesulitan, boleh langsung telepon ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.